Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Kimia Teknik ingin mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang berjudul tentang larutan dan kelarutan. Sebelumnya, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat menyelesaikan PowerPoint ini. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Sultan Gafrila Ibrani dengan NIM 4112101096. Dan saya Aldi Nugroho dengan NIM 4112101085. Saya Rafli Muhammad Hawari dengan NIM 4112101076. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aldi Nugroho. Terima kasih. Yang pertama adalah pendahuluan, latar belakang. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan larutan dan kelarutan? Kedua peristiwa ini sangat umum kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah ketika kita membuat teh. Pada saat kita mencampurkan gula ke dalam larutan teh, terjadilah peristiwa kelarutan. Untuk itu, agar kita lebih mengerti mengenai larutan dan kelarutan, mari kita simak paparan berikut ini. Tujuan. Adapun tujuan dari mempelajari materi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memahami apa yang dimaksud dengan larutan dan kelarutan, memahami komposisi larutan, memahami perbedaan larutan ideal dan larutan nyata, memahami rumus materi larutan dan kelarutan. Pengertian larutan. Larutan adalah campuran yang bersifat homogen antara molekul ataupun ion yang berbeda beberapa zat. Pengertian larutan. Larutan adalah campuran yang bersifat homogen antara molekul ataupun ion dari beberapa zat. Disebut campuran karena komposisinya dapat berubah dan disebut homogen karena susunannya begitu seragam. Fase larutan dapat berwujud gas, padat, maupun cair. Komponen larutan terdiri dari pelarut yang merupakan komponen utama yang terdapat dalam jumlah yang banyak dan zat terlarut yang merupakan komponen minorea. Satuan kelarutan adalah mol per liter. Sifat-sifat larutan. Sifat koligatif adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Yang kedua adalah sifat aditif. Adalah sifat larutan yang bergantung pada atom total dalam molekul. Yang ketiga adalah sifat konstitutif. Menunjukkan aturan senyawa tunggal dan kelompok molekul dalam sistem. Larutan nyata dan ideal. Larutan nyata. Larutan nyata adalah larutan yang mempengaruhi semua interaksi antar partikel yang terdapat dalam larutan. Larutan nyata tidak mengikuti hukum Raoult. Dengan kata lain, larutan nyata tidak ideal atau sempurna karena terdapat penyimpangan. Penyimpangan dapat berupa positif maupun negatif. Penyimpangan negatif jika penyimpangannya cukup besar. Kurva tekanan uap total minimum. Mengikuti hukum Raoult, kecenderungan melepaskan diri. Sedangkan penyimpangan positif jika kurva tekanan uap total maksimum. Tekanan parsial lebih besar dari hukum Raoult, kecenderungan melepaskan diri akibat ketidaksamaan polar. Selanjutnya adalah larutan ideal. Larutan ideal adalah larutan yang memperhitungkan semua interaksi antar partikel yang terdapat dalam larutan dan sesuai dengan hukum Raoult. Tekanan uap pelarut berbanding tepat lurus terhadap fraksi mol pelarut dalam larutan. Komponen dan pembuatan larutan. Larutan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu larutan tak jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Berdasarkan banyak sedikitnya zat terlarut dibedakan menjadi 2, yaitu larutan pekat dan larutan encer. Pembuatan larutan. Proses pengenceran adalah pencampuran larutan pekat dengan konsentrasi tinggi dengan cara menambahkan pelarut agar diperoleh volume akhir yang lebih besar. Konsentrasi larutan. Konsentrasi adalah perbandingan jumlah zat terlarut dan jumlah pelarut. Dengan demikian, setiap sistem konsentrasi harus menyatakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah satuan yang digunakan untuk zat terlarut. Yang kedua adalah kuantitas. Kedua dapat berupa pelarut dan larutan keseluruhan. Yang ketiga adalah satuan yang digunakan untuk kuantitas, kedua konsentrasi. Untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu harus diperhatikan apabila dari padatan dan apabila dari larutan yang lebih pekat. Lalu apabila larutan yang lebih pekat, jumlah zat terlarut sebelum dan sesudah pengenceran adalah sama dan memenuhi persamaan M1 V1 sama dengan M2 dikali V2. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Rafli Muhammad Hawari. Maka konsentrasi dinyatakan dengan beberapa cara, yaitu 1. Molaritas. Rumus molaritas adalah molaritas sama dengan N per V, atau molaritas sama dengan gram per mR dikali 1000 per volume. Yang kedua, molalitas. Rumus molalitas
adalah molalitas sama dengan N per P atau molalitas sama dengan gram per mr dikali 1000 per P. 3. Persen massa. Persen massa sama dengan massa zat terlarut per massa larutan dikali 100%. Lalu yang keempat, persen volume. Rumus persen volume adalah persen volume sama dengan volume zat terlarut per volume larutan dikali 100%. Yang kelima, ppm atau part per million. Rumus ppm adalah ppm massa sama dengan massa zat terlarut per massa larutan dikali 100%. ppm volume sama dengan massa zat terlarut per massa larutan dikali 100%. Yang keenam, fraksi mol. Rumus fraksi mol sama dengan yaitu adalah XA sama dengan NA per A plus NB. Kemudian nomor 7 ada normalitas. Rumus normalitas adalah N sama dengan Greg per V atau N sama dengan 1000 per V dikali gram per mr dikali valensi. Kemudian jenis-jenis larutan. 1. Berdasarkan kemampuannya menghantarkan listrik. Yaitu A. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Asam adalah larutan di mana zat terlarutnya terdisosiasi melepaskan ion hidrogen di dalam larutan. Garam adalah larutan di mana zat terlarutnya terdisosiasi melepaskan ion hidroksida di dalam larutan. Basa adalah larutan di mana zat terlarutnya bersifat netral dan terdisosiasi menjadi ion-ion pembentuk garamnya di dalam larutan. Kemudian B, larutan elektrolit lemah adalah larutan elektrolit di mana zat yang terlarut tidak terionisasi seluruhnya atau ionisasi sebagian 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 1. Asam lemah adalah zat asam yang tidak terionisasi seluruhnya ketika zat asam tersebut dilarutkan dalam air. Basa lemah adalah zat basa yang tidak berubah seluruhnya menjadi ion hidroksida dalam larutan. Kemudian yang kedua, berdasarkan fase zat terlarut dan pelarutnya. Gas bertemu gas akan menghasilkan udara atau oksigen dan gas-gas lain dalam nitrogen. Kemudian cairan bertemu gas akan menghasilkan uap air di udara atau kelembapan. Lalu padatan bertemu gas akan menghasilkan bau suatu zat padat yang timbul dari larutnya molekul padatan tersebut di udara. Kemudian ketika cairan bertemu gas akan menghasilkan air terkarbonasi atau karbon dioksida dalam air. Lalu cairan bertemu cairan akan menjadi etanol dalam air atau campuran berbagai hidrokarbon atau minyak bumi. Kemudian padatan bertemu cairan menghasilkan sukrosa atau gula dalam air, natrium klorida atau garam dalam air, dan amalgam emas dalam raksa. Lalu padatan bertemu gas akan menghasilkan hidrogen larut dalam logam, misalnya platina. Kemudian padatan bertemu cairan akan menghasilkan air dalam arang aktif, uap air dalam kayu. Padatan bertemu padatan menghasilkan alloy logam seperti baja dan duralumin. Kemudian pengertian kelarutan. Kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat terlarut atau solut untuk larut dalam suatu pelarut atau solvent. Larutan hasil disebut dengan larutan jenuh. Zat-zat tertentu dapat larut dengan perbandingan terhadap suatu pelarut. Contohnya adalah etanol di dalam air. Pelarut umumnya merupakan suatu cairan yang dapat berupa zat murni ataupun campuran dari zat lainnya. Zat yang terlarut, zat dapat berupa gas, cairan lain, atau padatan. Faktor yang dapat mempengaruhi kelarutan. 1. Sifat solvent adalah sifat melarutkan. Kelarutan yang besar terjadi bila molekul-molekul solut mempunyai kesamaan dalam struktur dan sifat-sifat kelistrikan dari molekul-molekul solvent. Yang kedua, suhu. Jika suhu di larutan dinaikkan,
maka kelarutan padatan akan lebih cepat. Sebaliknya, kelarutan gas dalam air biasanya menurun jika suhu larutan dinaikkan. Yang ketiga, tekanan. Kelarutan dari semua gas naik jika tekanan saham dari gas yang terletak di atas kelarutan dinaikkan. Kemudian satuan larutan. Kelarutan khususnya untuk zat yang sukar larut dapat dinyatakan dalam mol per L. Jadi kelarutan sama dengan kemolaran dari larutan jenuhnya. Rumusnya S sama dengan N per V, di mana N yaitu jumlah mol dan V adalah volume. Sifat koligatif larutan non-elektrolit. Tekanan uap larutan pada larutan ideal, menurut hukum Raoult, tiap komponen dalam suatu larutan melakukan tekanan yang sama dengan fraksi mol kali tekanan uap dari pelarut murni. Rumusnya ialah PA sama dengan XA dikali P0. PA sama dengan, di mana PA adalah tekanan uap yang dilakukan oleh komponen A dalam larutan. XA adalah fraksi mol komponen A. P0 adalah tekanan uap zat murni A. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sultan Gafila Ibrani. Silakan. Oke, terima kasih. Titik didih larutan. Jika zat terlarutnya lebih mudah menguap daripada pelarutnya, atau titik didih zat terlarut lebih rendah, maka titik didih larutan menjadi lebih rendah dari titik didih pelarutnya, atau dikatakan titik didih larutan turun. Di mana rumusnya delta TB sama dengan KB dikali M. Di mana delta TB adalah kenaikan titik didih larutan, KB adalah kenaikan titik didih molal pelarut, adalah konsentrasi larutan dalam molal. Titik beku larutan. Penurunan tekanan uap larutan menyebabkan titik beku larutan menjadi lebih rendah dari titik beku pelarut murninya. Di mana delta TF sama dengan KF dikali M. Di mana delta TF adalah penurunan titik beku larutan, KF adalah penurunan titik beku molal pelarut, dan M adalah konsentrasi larutan dalam molal. Tekanan osmose larutan. Peristiwa lewatnya molekul pelarut menembus membran semi-permeable dan masuk ke dalam larutan disebut dengan osmose. Di mana V dikali V sama dengan N dikali R dikali T dibagi V. Di mana V tekanan osmose, N jumlah mol zat terlarut, R tetapan gas ideal, T suhu larutan, V volume larutan, dan M adalah molaritas. Istilah kelarutan. Istilah kelarutan very soluble adalah sangat mudah larut, kurang dari 1. Freely soluble, mudah larut, 1 sampai dengan 10. Soluble adalah larut 10 sampai 30. Sparingly soluble, agak sukar larut 30 sampai 100. Slightly soluble, sukar larut 100 sampai 1000. Very slightly soluble, sangat sukar larut 1000 sampai 10.000. Partially insoluble or insoluble, praktis tidak larut, lebih besar dari 10.000. Contoh larutan dan kelarutan. 1. Asam. Contoh asam dalam larutan. Asam askorbat terdapat dalam tomat, jeruk, dan sayuran. Asam asetat terdapat dalam larutan cuka. Asam sitrat terdapat dalam jeruk. Asam borat terdapat dalam larutan pencuci mata. Asam klorida terdapat dalam asam lambung dan obat tetes mata. Dan asam nitrat terdapat dalam pupuk dan peledak. 2. Basa. Contoh basa dalam larutan. Aluminium hidroksida terdapat dalam deodoran dan antakit. Kalsium hidroksida terdapat dalam mortar dan plester. Magnesium hidroksida terdapat dalam antakit. Dan natrium hidroksida terdapat dalam bahan sabun. 3. Garam. Contoh garam dalam larutan. 1. Natrium klorida terdapat dalam garam dapur atau NaCl. 2. Natrium bikarbonat terdapat dalam baking soda atau NaHCO3. 3.
kalsium karbonat terdapat dalam cat tembok dan bahan karet atau CaCO3. 4. Kalsium nitrat terdapat dalam pupuk dan bahan peledak atau KNO3. 5. Kalium karbonat terdapat dalam sabun dan kaca atau K2CO3. 6. Natrium fosfat terdapat dalam deterjen atau Na3PO4. Dan yang terakhir, amonium klorida terdapat dalam baterai kering atau NH4Cl. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari 2 zat atau lebih. Zat yang jumlahnya sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut. Dan zat yang jumlahnya banyak di dalam larutan disebut zat pelarut atau solvent. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Saran dan kritik sangat diharapkan bagi kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.